Ketika senar gitar dipetik, terlihat ada getaran antara satu senar dengan senar lainnya. Getaran antara satu senar dengan senar lainnya dapat menghasilkan nada-nada yang indah saat dimainkan. Tidak hanya gitar saja yang dapat menghasilkan getaran, bandul pun jika bergerak bolak-balik dapat menghasilkan getaran juga. Dalam video ini, kita akan sama-sama mempelajari konsep tentang getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cika Putri Redita. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, kita akan mempelajari materi tentang gelombang dan getaran. Sebelum kita mempelajari materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Getaran dan gelombang. Perhatikan gambar berikut ini. Apa persamaan dari ketiga gambar itu? Persamaannya adalah ketiga gambar itu sama-sama bergerak bolak-balik. Nah, itulah definisi dari getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Maka, satu getaran adalah gerak benda sekali bolak-balik. Berarti, jika benda tersebut sekali bolak-balik, maka benda tersebut telah melakukan satu kali getaran. Pada bandul ini, jika bergerak dari A, B, C, B, A, maka dikatakan benda itu bergerak satu kali putaran atau sekali bolak-balik. Atau bisa juga dari B, A, B, C, B atau B, C, B, A, B dan C, B, A, B, C. Maka dapat disimpulkan bahwa satu getaran memerlukan 4 langkah. Jika ABCBA satu getaran, maka ABC berapa getaran? ABC hanya memerlukan 2 langkah, yaitu A menuju B dan B menuju C. Maka ABC adalah 2/4 getaran atau setengah getaran. Untuk BC, kira-kira berapa getaran ya teman-teman? BC hanya memerlukan 1 langkah, maka B menuju C adalah 1/4 getaran. Selanjutnya adalah besaran-besaran pada getaran. Pertama, ada yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau jarak dari titik setimbang ke titik terjauh. Dari gambar ini, titik setimbangnya adalah C dan terjauhnya ada di A dan E. Maka amplitudonya berapa nih? Amplitudo adalah jarak dari titik kesetimbangan ke titik terjauh. Titik kesetimbangan di C, titik terjauhnya bisa di A atau di E. Dari A ke E adalah 10 cm. Maka amplitudo dari gambar ini adalah 5 cm, yaitu jarak dari tengah ke titik terjauh. Lalu selanjutnya, besaran-besaran pada getaran ada namanya frekuensi. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik.
Frekuensi dirumuskan dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Kemudian, periode adalah waktu untuk melakukan satu kali getaran. Jadi, kebalikan antar frekuensi dan periode. Jika frekuensi adalah banyak getaran dibagi dengan waktu, kalau periode adalah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka bisa sama-sama kita hubungkan antara periode dan frekuensi. Dengan keterangan, contoh soal. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 0,2 Hz. Maka, berapakah periode getaran tersebut? Diketahui, F sama dengan 0,2 Hz. Ditanyakan adalah periode. Rumus dari periode adalah 1 per frekuensi. Maka, periode sama dengan 1 per 0,2 Hz. Dapat ditemukan periodenya adalah 5 sekon. Gelombang. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Kalau tadi kita membahas tentang getaran berupa gerak bolak-balik melalui titik setimbang, nah, kalau gelombang bisa merambat. Saat merambat, gelombang akan membawa energi. Terdapat 2 jenis gelombang berdasarkan medium atau zat perantaranya, yaitu pertama ada gelombang mekanik dan kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merambat memerlukan medium atau zat perantara, bisa melalui udara, zat padat maupun zat cair. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara lagi. Contohnya, gelombang cahaya matahari. Nah, dalam video ini, kita akan fokus membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Misalnya, gelombang pada tali berikut ini. Untuk membuat gelombang pada tali, yang harus kita lakukan adalah menggerakkan tali ke atas dan ke bawah. Lalu, perhatikan arah rambatnya. Tampak gelombang merambat ke samping kan? Nah, itulah yang disebut dengan tegak lurus. Selain pada tali, gelombang transversal juga terdapat pada gelombang air atau gelombang ombak di laut. Pada gelombang transversal, terdapat beberapa istilah penting. Untuk mempermudah, kita beri lambang berupa huruf-huruf seperti gambar berikut ini. Istilah dalam gelombang transversal antara lain, yang pertama adalah bukit. Bukit merupakan lengkungan ke atas. Pada gambar ini, bukitnya adalah A, B, C, dan E, F, G. Yang kedua adalah lembah. Lembah merupakan lengkungan ke bawah. Misalnya CDE dan GHI. Yang ketiga adalah titik puncak. Titik puncak merupakan satu titik yang paling tinggi. Misalnya, titik B dan titik F. Yang keempat adalah titik dasar. Titik dasar merupakan satu titik yang paling bawah. Misalnya, titik D dan titik H. Selanjutnya adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang.
Pengertian amplitudo dalam gelombang sama dengan amplitudo dalam getaran. Masih ingat kan? Kita tentukan dulu titik setimbangnya, yaitu pada saat benda diam. Nah, di garis X ini ya titik setimbangnya. Pada saat digetarkan ke atas dan ke bawah, ada bagian yang paling tinggi atau jaraknya paling jauh dari titik setimbang. Misalnya, ke titik B. Jadi, amplitudonya B aksen. Bisa juga D aksen, F aksen, dan H aksen. Setelah itu, kita juga dapat menentukan satu gelombang pada gelombang transversal ini. Yang harus diingat, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ingat ya, satu bukit dan satu lembah adalah satu gelombang. Pada contoh gambar ini, satu gelombang adalah ABCDE. Yang terpenting terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Besaran yang dapat diukur pada materi gelombang hampir sama dengan yang ada di materi getaran, yaitu mengukur frekuensi dan periode. Hanya saja pada bab gelombang terdapat pula besaran cepat rambat. Karena gelombang bergerak dengan cepat rambat sehingga memiliki kecepatan. Mengukur frekuensi dan periode. Mengukur frekuensi dan periode masih menggunakan rumus yang sama ya, seperti pada materi getaran. Untuk menghitung frekuensi, rumusnya adalah N dibagi T. Sedangkan untuk menghitung periode, rumusnya adalah T dibagi dengan N. Perbedaan dari rumus getaran hanya arti dari N. Kalau di getaran, N adalah banyaknya getaran, tetapi kalau di materi gelombang, N adalah banyaknya gelombang. Menghitung cepat rambat gelombang. Untuk menghitung cepat rambat gelombang, dapat menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi dengan periode, dengan keterangan satu jenis gelombang lagi yang akan kita bahas adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, perhatikan gelombang pada selinki atau pegas berikut ini. Selinki atau pegas berikut ini, jika digetarkan ke depan dan merambatnya pun ke depan. Nah, itulah kenapa disebut sejajar. Selain pada selinki atau pegas, gelombang longitudinal pun terdapat pada bunyi, walaupun tidak kasat mata. Nah, sekarang perhatikan kembali selinki berikut. Ada dua bagian pada selinki, yaitu rapatan dan regangan. Setiap satu rapatan dan regangan disebut dengan satu gelombang. Kalau di gelombang transversal, satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau di gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan. Contoh soal. Berapa periode gelombangnya? Periode gelombang dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Nah, waktunya ada 3. Kita pilih salah satu aja ya. Misalnya, kita ambil yang 1,5 sekon. N adalah jumlah gelombang. Lihat ya, di 1,5 sekon itu ada berapa gelombang? Ternyata melewati satu bukit dan satu lembah. Jadi ada satu gelombang. Jadi T sama dengan T per N sama dengan 1,5 sekon dibagi satu gelombang. Sama dengan 1,5 sekon. Apakah contoh soal-soal tersebut sudah membantu teman-teman untuk lebih memahami materi tentang getaran dan gelombang? Jika sudah, silakan teman-teman berlatih dengan mengerjakan soal berikut ini
dengan waktu 15 detik. Jadi, kita telah mempelajari semua subbab yang ada di dalam materi gelombang dan getaran. Melalui latihan soal-soal yang telah teman-teman kerjakan tadi, dapat diketahui periode getaran tersebut adalah 0,2 sekon. Dengan adanya fisika, kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali contoh dari gelombang dan getaran, khususnya yang ada di sekitar kita. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bukankah cukup mudah untuk memahaminya? Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.